Ayah akan lakukan apa saja demi kebahagiaan anak ayah. Masalah Najwa, itu urusan ayah. Penantianku akhirnya akan segera berakhir. Kesabaranku akan berbuah. Dan buah itu adalah Rehan. Selamat datang dalam kehidupan baru kamu bersamaku, Rehan. Dan selamat tinggal dari kehidupan lama kamu bersama Najwa. Najwa, berani-beraninya kamu kembali ke rumah ini setelah semua yang kamu lakukan pada Rehan. Istri macam apa kamu? Sudah menjebloskan suami kamu sendiri ke dalam penjara. Dan sekarang, berani-beraninya kamu muncul dengan mantan suami kamu ini. Aku rasa aku gak perlu menjawab tuduhan Bunda. Karena aku yakin, di dalam hati kecil Bunda, Bunda tahu. Bukan aku yang menjebloskan Rehan ke penjara. Kalau Aldi datang ke sini bersama aku, itu karena kami baru saja selesai menjenguk Rehan dari penjara. Kamu pikir ibu bisa percaya sama kamu? Tidak, Najwa. Kamu ini adalah sumber biang keladi semua kesulitan dalam hidup ibu dan Rehan. Bisa dibilang, kamu ini adalah pembawa sial. Aldi, kamu boleh bawa pergi perempuan tidak berguna ini. Ibu tidak mau sampai rumah ini sial gara-gara kamu, Najwa. Bunda, aku mohon tolong jangan usir aku, Bunda. Aku harus pulang kemana kalau aku nggak pulang ke rumah ini, Bunda? Tidak, Najwa. Pintu rumah ini mulai detik ini tertutup buat kamu untuk selamanya. Ibu, tolong jangan keterlaluan ya. Najwa di sini sama sekali tidak bersalah. Najwa adalah objek penderita. Najwa ini adalah korban. Ibunya diculik. Sekarang suaminya di penjara. Di mana ibanya ibu? Semua masalah ini datang dari Razak Abdurrahman, bukan Najwa. Oh, jadi ini semua gara-gara Razak Abdurrahman, ayah kandung kamu, Najwa. Hah, benar-benar sial nasib saya. Najwa, ayah kamu itu adalah penjahat. Dan ibu kamu itu adalah penyebar jampi-jampi dan pengguna ilmu hitam. Sedangkan kamu sendiri, kamu adalah menantu yang tidak tahu diri. Keluarga macam apa kalian ini? Cukup, Ibu! Tolong, jaga bicaranya. Najwa sama sekali tidak bersalah. Diam kamu, Aldi. Ini adalah urusan antara mertua dan menantu. Dan kamu bisa urus keluarga kamu sendiri. Ibu lupa, saya pernah bilang, kalau ada orang yang ingin menyakiti Najwa, saya nggak akan tinggal diam. Dan sekali lagi, setiap kesabaran itu ada batasnya, Ibu. Kalau Ibu berani macam-macam, saya tidak segan-segan untuk Ibu. Saya harap masalah ini tidak diperpanjang. Najwa, aku pamit ya. Kalau ada apa-apa, siapapun orangnya, kalau dia berani ngancam kamu ngabarin aku. Aku yang akan hadapi. Aldi, sudah. Terima kasih banyak ya Aldi atas semua bantuan kamu. Kamu gak usah bilang terima kasih. Sudah sepantasnya aku nolongin kamu. Walaupun aku bukan suami kamu lagi. Tapi kita berdua tetap sahabat. Makasih ya Aldi, sekali lagi. Aku tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu. Najwa, dengar ya. Kamu jangan besar kepala ya. Karena kamu telah dibela oleh Aldi. Kalau bukan karena kamu mengguna-gunai Rehan setiap hari, Rehan pasti sudah hidup bahagia. Dan Rehan saat ini pasti sudah menikah dengan Priti. Dan ibu yakin, mereka pasti sekarang sudah mempunyai anak.
Bunda, aku mau. Jangan terus-menerus Bunda berkata seperti ini sama aku. Ini sangat menyakiti perasaan aku, Bunda. Pernikahan aku dengan Rehan adalah takdir. Oh, jadi kamu itu adalah orang yang percaya sama takdir? Seharusnya kamu itu sadar, Najwa. Takdir kamu itu adalah perempuan pembawa sial. Kamu itu sudah ditakdirkan tidak bisa punya anak. Pantas saja Aldi waktu itu menceraikan kamu karena kamu tidak bisa memberikan Aldi seorang anak. Ibu Priyanka sudah benar-benar keterlaluan. Aku nggak bisa membiarkan Najwa hidup dengan mertua sejahat itu. Kamu tunggu, Najwa. Ada saatnya aku akan membebaskan kamu dari penderitaan. Aku akan menjadikan kamu ratu yang berkuasa di atas semua orang. Mi, apa bener Rehan ditangkap polisi? Kemana aja kamu? Baru tahu sekarang kabar ini. Oh, kamu lagi sibuk ya? Sibuk ngapain aja? Ya ampun, berarti benar dong kabar itu. Aku yakin Rehan pasti dijebak sama orang yang sirik sama dia. Kok nggak mungkin dong, dia kan baik. Dia nggak pernah salah sama orang kan? Apa maksudnya tiba-tiba kamu memuji-muji Rehan? Oh, kamu mulai jatuh cinta ya sama Rehan? Aku nggak perlu jelasin apapun sama Mami. Tapi aku yakin Mami pasti tahu siapa yang jebak Rehan, ya kan? Anita, kamu nggak perlu ikut campur urusan orang lain. Kalau memang Rehan ketangkep sama polisi, ya udah terima aja. Anggap aja dia salah. Tapi aku yakin Rehan pasti nggak salah. Pasti ada orang yang sirik sama dia. Apa yang sedang kamu rencanakan untuk Rehan, Anita? Hah? Kamu suka ya sama Rehan ya? Ayo jawab. Kalau aku tetap ngotot belain Rehan, bisa-bisa Mami tambah curiga. Lebih baik aku diem aja. Ayo jawab. Gak bisa jawab kan? Ternyata benar dugaan Mami. Kamu pasti punya rencana khusus kan untuk Rehan? Aku kan udah bilang sama Mami. Aku nggak perlu jelasin apapun sama Mami. Dan denger ya, Mi. Aku bukan Mami yang selalu punya rencana jahat buat orang lain. Hati-hati kamu. Menantu stres. Lihat aja Anita. Begitu anak itu lahir, Mami akan buang kamu jauh ke kutub. Biar dimakan sama beruang es. Mami pakai baju apa sih? Jadul banget, old school banget tau gak, Mi? Ini jadul. Tapi ini baju waktu Mami masih jadi sekretarisnya Razak Abdurrahman. Kan masih pas buat Mami. Cakep gak Mami? Emangnya Mami mau ngapain sih sama baju ini? Mami sudah putuskan, Mami mau kembali lagi jadi sekretarisnya Razak Abdurrahman. Mami yakin itu kan udah puluhan tahun yang lalu. Dion, kita harus bagi-bagi tugas. Kamu mendekati Najwa dan Mami mendekati Razak Abdurrahman. Dengan begitu, kita bisa menguasai dua orang penting pemilik aset Haryo Kusumo yang sebenarnya. Iya kan? Iya. Aldi, gimana keadaan Rehan? Kamu tadi ketemu kan di kantor polisi? Keadaannya kurang baik. Kasihan Rehan. Padahal dia sama sekali tidak melakukan hal itu. Aldi, Rehan kan sahabat kamu. Kamu harus bantu dia ya. Aku juga kasihan banget sama Najwa. Ibunya hilang, sekarang Rehan masuk penjara. Ya jelas dong Anita. Bagaimanapun juga aku tetap harus membantu mereka. Aku akan berusaha apapun caranya untuk membebaskan Rehan dari tuntutan itu. Terus kamu udah tahu siapa yang masukin Rehan ke dalam penjara? Satu-satunya orang yang aku pikir
bisa melakukan hal itu terhadap Rehan cuma Razak Abdurrahman. Kamu yakin? Razak Abdurrahman? Ya iyalah. Kamu sama sekali nggak tahu siapa dia. Razak Abdurrahman. Salah-satunya orang yang menurut aku sangat licik dan bisa melakukan ini semua, dan dia bukan orang sembarangan. Dia punya kekuatan yang besar. Adik, aku minta kamu mundur, kamu gak usah bantu Rehan ya. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu berubah pikiran? Aku takut kamu kena masalah aja karena bantuin Rehan. Razak Abdurrahman kan punya pengaruh yang besar. Udah mendingan kita ada di jalur yang aman aja, ya. Nggak mungkin, Anita. Sampai kapanpun aku harus membantu Najwa dan juga Rehan. Apapun caranya. Sekalipun aku harus berhadapan dengan seekor singa yang sangat buas. Dasar menantu pemalas. Kurang ajar. Saya jadi harus cari makanan sendiri. Kelihatannya itu tukang makanan. Minggir. Baru datang ribet deh. Siapa yang mendesak-desak kalian? Kamu aja tuh yang badannya gede. Makanya tuh makan sayurnya yang banyak. Biar badannya langsing seperti saya. Ini nenek-nenek peot. Ngaku-ngaku langsing. Dilihatin dari mana? Dari gunung. Dari hangga kali, Pak. Dasar ibu-ibu kampung. Berani-beraninya kalian menghina saya. Hah, rasakan ini. Kamu kalian. Diam kalian semua. Dasar ibu ini emang penjahat. Makanya dia kena karmanya sendiri. Anaknya aja udah buronan, Bu. Ibu, aduh, udah stop. Ibu India, saya nggak mau tahu. Ibu harus ganti rugi dagangan saya. Dagangan saya ini pada hancur, pada rusak ini gara-gara ibu. Tidak. Pokoknya saya tidak akan ganti rugi. Dan kalau kalian tidak mau ganti rugi, saya akan lapor kepada besan saya supaya kalian semua dijampi-jampi sama dia. Ya elah, ternyata ini orang India juga seneng sama jampi-jampi. Pantesan hidupnya kagak antang. Ada aja kamu. Itu kan Ibu Priyanka. Tenang. Ada apa nih ribut-ribut begini? Dion, kamu harus kasih tahu pada mereka semua bahwa ibu berasal dari keluarga yang terhormat. Pak, ini Pak, Ibu India ini Pak, ngacak-ngacak dagangan saya. Masa saya minta ganti rugi, ibu-ibu ini malah marah. Ya, betul Udah, Pak. oke, udah semuanya tenang dulu ya, biar saya ganti rugi semuanya. Oke? Nggak usah. Udah, Ibu. Dion. Ya, shh, udah. Ini apa? Cukup nggak? Makasih ya Pak. Oke, ya udah. Udah, Bu, udah. Ayo Bu. Udah. Dion. Udah, Ibu. Ibu Priyanka ngapain sih di luar rumah terus ribut sama ibu-ibu itu? Kamu itu tahu nggak Dion? Sejak Rehan masuk penjara, Najwa itu di dalam kamar terus. Dia sama sekali nggak mau keluar, nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau membersihkan rumah, dan dia sama sekali tidak mau mengurus ibu. Dasar pemalas, menantu macam apa Najwa itu? Ibu ini sampai kelaparan, Dion. Jadi ibu ini sekarang sedang mencari makanan. Ibu nggak perlu repot-repot beli sayuran. Tinggal makan di warung makan aja. Itu warungnya. Ya kan? Jadi ibu nggak perlu memasak dan Najwa juga nggak perlu direpotkan. Iya ya, kamu benar juga Dion. Tapi ibu baru tahu kalau ada warung di situ. Aku kasih ibu 2 juta rupiah. Terserah ibu mau makan apa aja. Nih. Aduh, Dion, kamu ini sangat pengertian sekali. Kamu tahu nggak, ibu ini sebenarnya punya banyak sekali uang. Kebanyakan malah. Tapi uang ibu itu berupa rupiah. Dan ibu belum sempat menukarkan uang ibu ke money changer. Soalnya Rehan kan nggak ada. Tapi uang ini bisa menolong ibu untuk sementara. Ya udah, sekarang ibu pergi beli makan di sana aja ya. Iya Dion.
Makasih banyak ya. Ibu memang sangat kelaparan. Bagus deh ibu-ibu bawel tuh udah pergi. Dan sekarang Najwa tinggal sendiri di rumah. Najwa. Menangislah jika kamu merasa air mata bisa mengurangi beban di hati kamu. Sejak kapan kamu berdiri di sini? Kamu nggak perlu tahu kapan aku ada di sini. Yang harus kamu tahu, aku selalu ada di saat kamu sedih. Kamu ingat kan, Rayhan pernah menitipkan kamu ke aku. Dan amanah itu akan aku pegang sampai kapanpun juga. Aku harap kamu gak terbebani dengan amanah itu, Dion. Kamu percaya kan, kalau jodoh itu di tangan Tuhan? Maksud kamu? Sejujurnya aku sedih melihat perkawinan kamu sering ditimpa masalah. Aku belum pernah melihat kamu bahagia, Najwa. Ya mungkin Rayhan itu bukan jodoh kamu. Apa maksud kamu bicara kayak gitu, Dion? Coba kamu pikir-pikir lagi. Perkawinan kamu dan juga Rayhan itu sama sekali nggak direncanakan. Semuanya terjadi begitu aja. Tapi itu adalah takdir, Dion. Memangnya ada yang salah dengan semuanya? Najwa, kamu udah merebut Rayhan dari tangan Priti. Dan posisi Rayhan waktu itu adalah calon suami orang. Tapi pernikahan aku dengan Rayhan saat itu adalah takdir, Dion. Mungkin Ibu Priyanka dan juga Priti nggak berpikir seperti itu. Mereka berpikir kalau kamu udah merebut Rayhan dari tangan Priti dan udah menggagalkan perkawinan mereka. Bisa jadi kamu benar, Dion. Tapi Rayhan bilang dia nggak pernah mencintai Priti. Bunda Priyanka lah yang meminta Rayhan untuk menikahi Priti. Dan Rayhan sudah menolak perjodohan itu dari awal. Mereka pasti tetap berpikir kalau kamu udah merebut Rayhan, Najwa. Dan mereka nggak ikhlas akan hal itu terjadi. Dan sekarang mereka dendam sama kamu. Maksud kamu apa, Dion, dengan semua perkataan kamu ini? Aku khawatir, Najwa. Jika perkawinan kamu itu berjalan atas penderitaan orang lain. Dan mungkin itu yang membuat rumah tangga kamu itu selalu bermasalah. Apa benar seperti itu, Dion? Iya, Najwa. Maaf, aku harus mengatakan semuanya ke kamu sekarang. Karena aku nggak sanggup melihat kamu selalu ditimpa masalah. Dan nggak pernah bahagia di tiap pernikahan kamu. Dion, aku mohon tolong tinggalin aku sendiri dulu. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Ya udah, kalau gitu aku tinggalin kamu dulu ya. Kalau ada apa-apa kamu tinggal cari aku aja. Makasih, Dion. Maafin aku, Najwa. Aku terpaksa harus bicara. Sekalipun menyakitkan, tapi itulah fakta yang sebenarnya tentang pernikahan kalian. Kamu sadar ya? Sekarang kamu berada di mana? Itu semua karena kamu sama sekali tidak pernah mendengarkan omongan ini. Seharusnya kau menceraikan Najwa, Rayhan. Karena Najwa itu yang membuat hidup kamu jadi sial seperti ini. Sebenarnya aku selalu mendengarkan ucapan ibu. Tapi tidak bisa aku melakukan sesuatu yang buruk walaupun berasal dari ibuku sendiri. Tapi karena itu tidak benar, maka tidak bisa aku melakukannya. Anak durhaka kamu, Rayhan. Kamu tahu kalau kamu itu sangat berdosa. Kalau kamu
tidak mendengarkan kata-kata ibu kamu. Dan kamu tidak menjalankan perintah ibu kandung kamu sendiri, Rehan. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Aku mengerti itu, Bu. Maaf. Ibu datang sini bukan untuk mendengarkan ceramah kamu. Tapi ibu ingin mengingatkan kamu. Ada bahaya yang sangat besar yang menanti di masa depan kamu, Rehan. Kamu harus paham itu. Tapi tidak pernah aku mengkhawatirkan masa depanku. Aku bisa bicara begini karena aku mengerti bahwa semuanya diatur oleh Allah. Dan kita hanya harus berdoa serta berbuat yang terbaik di dunia. Sulit sekali berbicara dengan kamu, nak. Tapi kamu harus tahu, kamu akan tetap seperti ini terus. Kalau kamu masih mempertahankan Najwa, bahkan kehidupan kamu bisa jadi lebih buruk daripada ini, Rehan. Tapi kenapa ibu menghubungkan setiap masalah dengan Najwa? Ini tidak ada hubungannya dengan Najwa, Bu. Ini terjadi karena memang harus begini kejadiannya. Ini tidak berhubungan dengan Najwa. Mata kamu itu sudah benar-benar buta sama sekali. Ini semua karena Najwa, Rehan. Coba kamu pikir, kebahagiaan apa yang sudah kamu dapatkan dari Najwa? Apa, Rehan? Tidak ada. Yang ada kamu selalu mendapatkan masalah dan masalah terus. Sampai kamu bisa berada di tempat seperti ini, Rehan. Ibu salah. Kamu harus berpikir dengan logika kamu, bukan dengan perasaan kamu. Bagaimana ya? Apa yang menimpaku sekarang bukan karena Najwa. Justru Najwa membuatku merasa berani menghadapi masalahku ini. Najwa yang memberikan semangat menghadapi ini. Iya, buat kamu memang seperti itu. Karena kamu tidak pernah memikirkan semua yang berhubungan dengan ibu. Kamu tidak pernah memikirkan perasaan ibu sama sekali, Rehan. Maaf, kalau sekarang ibu merasa seperti ini. Aku hanya ingin menjadi suami yang baik bagi Najwa dan menjadi anak yang baik. Apa yang sudah kulakukan adalah untuk kebaikan kita. Seandainya kamu mau mendengarkan ibu, Rehan, hidup kamu tidak akan berakhir seperti ini. Kamu tidak bisa lagi memikirkan ini adalah takdir kamu, Rehan. Ini adalah hukuman kamu. Karena kamu selalu menentang ibu. Astagfirullahaladzim, ini tidak benar. Jangan ibu punya pikiran seperti ini. Ini tidak seperti yang ibu pikir. Tidak pernah aku menentang ibuku sendiri. Coba kamu lihat Priti, Rehan. Yang sudah demikian berkorban demi kamu. Dia meninggalkan ayahnya. Dia meninggalkan tanah kelahirannya di India. Bahkan dia meninggalkan karirnya. Dan setelah sampai di Indonesia, dia hilang ingatan. Itu semua karena dia sangat mencintai kamu, Rehan. Tapi kamu itu lebih mementingkan perempuan yang sudah menghancurkan kamu, Rehan. Sadarlah, nak. Tapi kan ibu tahu, memang aku sangat menghormati ibu, tapi hanya Najwa yang aku cintai. Aku hanya ingin bersama Najwa. Tidak bisa kalau aku bersama Priti seperti yang ibu inginkan. Kita pernah bicara soal itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak? Kamu Najwa kan? Iya.
Betul, saya Najwa. Kalau nggak salah, kita pernah bertemu sebelumnya. Waktu itu di... Nama saya Bambang. Saya karyawan baru di kantor Pak Aldi. Pak Aldi mengutus saya kemari untuk pasang CCTV. Nggak mungkin. Apa mungkin beliau adalah Pak Bambang? Maaf kalau boleh tahu, Bapak ini siapa ya? Razak Abdurrahman. Razak Abdurrahman. Ya Allah, kuatkanlah hamba untuk bertahan menghadapi ini. Saya datang kemari untuk berbicara sama kamu tentang anak saya Priti. Ya Allah. Jadi beliau menganggap Priti adalah anak kandungnya. Ayah sama sekali nggak mengenali aku. Padahal aku adalah anak kandungnya. Kenapa semuanya bisa seperti ini, ya Allah? Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Boleh saya masuk? Silakan. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Tapi saya berjanji akan membebaskan Rehan dari penjara. Subhanallah, benarkah itu, Pak? Tapi ada syarat. Kamu ngerti maksud saya kan? Iya, Pak. Syarat apapun akan saya lakukan. Yang penting Rehan bisa bebas dari penjara. Saya pegang omongan kamu. Dan saya janji akan membebaskan Rehan. Dengan catatan, kamu harus menceraikan Rehan. Tapi itu nggak mungkin, Pak. Kenapa tidak? Kamu kan sudah janji sama saya. Kamu akan berbuat apapun untuk Rehan. Dan saya sudah berjanji sama Anda bahwa saya akan membebaskan Rehan. Dan kamu juga harus bilang sama Rehan bahwa dia harus menikah dengan Priti, anak saya. Rehan sudah menikah dengan putrimu, Ayah. Yaitu aku. Tapi kenapa Ayah meminta aku menceraikan Rehan? Tapi tentu saja Ayah tidak tahu. Karena Ayah memang mengira Priti adalah anak kandung Ayah. Bagaimana? Bisa kamu lakukan? Maaf sebelumnya, Pak. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya ingin bertanya lebih dulu. Apakah Bapak yang sudah menjebak Rehan sehingga Rehan masuk penjara? Saya tidak seperti ayahnya Rehan atau Harikusumo yang makan uang saya dan menjebloskan saya dan seluruh perusahaan saya diambil. Itu bukan saya. Lalu bagaimana dengan penculikan ibu? Kamu jangan memanggil Hasna sebagai ibu kamu. Hasna hanya mempunyai anak satu, yaitu Priti. Kamu hanya anak angkat. Bagaimana Bapak bisa bicara seperti itu? Dari mana Bapak tahu semua ini? Saya tahu dari Priti. Kamu hanya anak yatim yang tidak tahu berterima kasih. Astagfirullahaladzim. Jadi Priti adalah di belakang semua ini. Ternyata Dion benar. Priti tidak akan pernah rela aku menikah dengan Rehan. Dia sakit hati kepadaku. Dan selamanya akan seperti itu. Mungkin ini adalah yang terbaik untuk Rehan. Dia harus menikah dengan Priti. Supaya bisa terbebas dari penjara. Lebih baik aku yang berkorban. Iya. Priti benar, Pak. Aku memang bukan siapa-siapa. Baik. Jadi bagaimana keputusan kamu? Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku masih belum bisa memutuskannya sekarang. Aku mohon tolong beri aku waktu untuk memikirkan semuanya. Baik. Saya akan memberikan kamu waktu.
Kalau kamu benar-benar sayang sama Rehan, biarkan dia menikah dengan anak saya. Biarkan dia maju. Baik. Kalau kamu sudah mengambil keputusan, silakan hubungi saya. Assalamualaikum. Priti, aku akan melepaskan Rehan. Tapi aku melakukannya bukan untuk kamu, melainkan untuk Rehan. Karena aku gak sanggup melihat penderitaannya di dalam penjara. Cepat kamu telepon dia dan kamu bilang Hilda mau bertemu. Ini penting, Pak. Maaf, Bu. Bapak Rajak Abdurrahman tidak ada di rumah. Beliau sedang keluar. Ibu siapa ya? Kamu tidak perlu tahu saya siapa. Kamu cepat buka gerbang, saya mau masuk. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Razak Abdurrahman, buka. Aku mau bicara sama kamu. Razak Abdurrahman, kamu masih tampan seperti yang dulu. Tidak ada perubahan sedikit pun. Penuh wibawa dan sangat handsome. Ngapain kamu kemari? Kamu tidak perlu jual mahal, Razak. Tatap aku. Tatap aku, Razak. Aku datang ke sini untuk kamu. Tidak ada yang mengundang kamu kemari. Jadi untuk apa saya meladeni kamu? Aku tahu. Tapi kenapa kamu tidak muncul dulu dan langsung menemui aku ketika kamu sedang rindu sama aku? Jadi kamu nggak perlu ngumpet-ngumpet untuk memberikan surat cinta itu padaku. Untuk apa saya buang-buang waktu untuk melakukan pekerjaan seperti itu? Itu kan tugas anak buah saya. Kamu bohong. Aku tahu sekali, Razak. Kamu masih mengharapkan aku. Akui saja. Kamu datang kemari hanya untuk mempermalukan diri kamu sendiri. Tentu tidak, Razak. Aku mau melamar menjadi sekretarismu lagi. Saya tidak membuka lowongan kerja. Dan kenapa kamu merasa pasti kalau saya akan menerima kamu? Aku mengerti fakta itu. Tapi aku tetap dengan tujuan aku. Aku butuh pekerjaan itu. Kamu tahu, Haryo Kusumo tidak pernah meninggalkan warisan apapun untuk aku. Dan aku nggak bisa terus-terusan hidup tergantung dengan belas kasihan Aldi. Kamu paham kan? Tolong aku, Razak. Mungkin saya akan terima kamu bekerja sebagai sekretaris saya lagi. Tapi saya masih ingat, Hilda yang dahulu itu miskin tidak punya apa-apa. Kalau kamu bisa kembali seperti dulu lagi, mungkin akan saya terima kamu. Oke. Aku akan pertimbangkan tawaran kamu, Razak. Dan aku mau minta maaf. Karena selama ini aku sudah salah paham dengan teror kamu. Tadinya aku pikir kamu masih mengharapkan aku. Tapi ternyata tidak. Dan satu lagi. Maafkan aku. Karena aku kurang peka dalam membaca isyarat balas dendam kamu. Jalan, Tuan. Siap, Tuan. Razak Abdurrahman. Kamu pikir aku bodoh? Kamu gak pernah tahu apa yang ada di kepalaku. Priti, Pak Razak Abdurrahman sudah menyampaikan maksud kedatangannya. Ayah datang untuk menemui kakak. Untuk apa, Kak? Beliau mau membebaskan Rehan dari penjara. Tapi dengan satu syarat. Aku harus bercerai dengan Rehan. Dan menikahkan Rehan dengan kamu. Kenapa kamu tega melakukan semua ini, Priti? Kak Najwa, aku gak mungkin melakukan hal itu, Kak.
Aku sudah mengikhlaskan Rehan untuk kakak. Kalau kakak nggak percaya sama aku, lebih baik kakak bunuh aku. Karena aku siap mati untuk kakak. Astagfirullahaladzim, Priti, kamu nggak boleh bicara kayak gitu. Maaf kalau aku terkesan menuduh kamu. Tapi sebenarnya aku cuma bertanya sama kamu. Aku ngerti kakak nggak percaya sama aku. Tapi kakak harus ingat, kalau aku memang menginginkan Rehan, aku nggak ikhlas. Aku udah ngambil Rehan dari dulu, Kak. Iya, Priti. Aku percaya sama kamu. Tapi kenapa justru ayah berpikir kalau kamu adalah anak kandungnya. Padahal anak kandungnya yang sebenarnya adalah aku. Mungkin ayah nggak tahu kalau Kak Najwa adalah anak kandungnya. Karena selama ini kan Kak Najwa nggak tinggal serumah sama aku dan ibu. Iya, Priti, kamu benar. Untuk sementara ini, aku nggak bisa bicara banyak. Karena hanya ibu yang bisa menjelaskan tentang kenyataan yang sebenarnya. Bahwa aku adalah anak kandung dari Razak Abdurrahman. Jangan-jangan ayah sudah memberitahu Najwa kalau aku yang mengatakan hal itu. Tapi apa peduli aku? Yang penting sekarang aku bisa menikah dengan Rehan. Berarti apa kamu mau menikah dengan Rehan? Aku akan melakukan apa saja untuk Rehan, Kak. Tapi kan Rehan sudah memilih kakak. Dan aku gak mau ngurus rumah tangga kalian. Berarti saat ini kebebasan Rehan adalah hal yang paling penting. Kamu gak usah mikirin urusan rumah tangga aku. Walaupun Rehan bersama aku, itu semua juga percuma. Cuma kamu yang bisa bebasin Rehan. Percuma kenapa, Kak? Sampai saat ini, aku gak bisa memberikan keturunan untuk Rehan. Apalah artinya sebuah rumah tangga tanpa kehadiran seorang anak? Kamu masih mau menikah sama Rehan? Kalau memang itu yang Kak Najwa mau, ya aku akan menikah dengan Rehan. Asalkan Rehan juga setuju. Dan Kak Najwa ikhlas melepaskan Rehan. Ya Allah, kuatkanlah hatiku. Jika memang ini adalah ketetapan-Mu, aku ikhlas ya Allah. Aku mohon, berikanlah aku hati yang lapang, agar aku menerima kenyataan bahwa Rehan bukanlah takdirku. Bagaimanapun, aku harus melepaskan Rehan demi masa depannya. Pantas saja Najwa berkorban seperti ini. Dasar munafik kamu, Najwa. Kamu memang harus berkorban atau Rehan akan menderita karena dia tidak bisa punya anak. Apa? Kamu mau bercerai? Najwa, itu nggak mungkin terjadi, Najwa. Masa hanya gara-gara untuk mengeluarkan Rehan dari penjara kamu harus bercerai dengan Rehan? Ini sama sekali nggak masuk di akal. Mengertilah, Ali. Aku benar-benar udah gak punya jalan lain. Aku yakin ini mungkin adalah yang terbaik untuk aku dan Rehan. Nggak akan, Najwa. Aku sama sekali nggak akan berdoa untuk kamu. Selamanya kamu nggak boleh menceraikan Rehan. Ingat ya, apapun yang terjadi dalam hidup kamu jangan pernah putus asa. Aku gak putus asa, Aldi. Aku hanya berpikir realistis. Dengan keadaan aku yang gak bisa memberikan keturunan. Kamu bisa bayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga kami kalau aku gak bisa memberikan anak untuk Rehan. Aku gak bisa egois, Aldi. Aku gak bisa mengorbankan kehidupan Rehan demi ego aku. Masya Allah, Najwa. Siapa yang bilang kamu gak bisa hamil? Kamu bisa. Selamanya aku akan ada di samping kamu. Kita akan cari jalan keluar yang terbaik, Najwa. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kamu, aku mohon sama kamu harus bertahan. Bukan mengambil jalan pintas. Dan Najwa, sekali lagi, sekarang mending kita fokus bagaimana mengeluarkan Rehan dari penjara. Oke? Kekuatan manusia itu ada batasnya, Aldi. Mungkin saat ini aku sudah mencapai batas akhir.
Insya Allah aku bisa ikhlas. Kalau memang jodoh aku dan Rehan cuma sampai segini. Enggak, Najwa. Enggak akan seperti ini keadaannya. Sekarang begini aja. Aku minta sama kamu tolong sholat istiqoroh. Ya, kamu minta petunjuk. Kamu tenang. Kamu nggak boleh ambil keputusan kalau dalam kondisi seperti ini. Minta petunjuk sama Allah. Oke? Aku akan bantu kamu apapun persoalannya. Makasih Aldi. Aku akan mempertimbangkan semua yang kamu katakan. Terima kasih kamu udah memberikan aku semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi, kamu marah sama siapa sih? Bukan marah. Aku minta kamu jangan cemburu ya. Tadi Najwa barusan telepon aku dan kondisi dia lagi penuh tekanan batin. Loh, Najwa kenapa lagi? Dia bilang dia ingin bercerai dengan Rehan. Ini kabar bagus. Najwa akan bercerai dengan Rehan. Artinya Aldi punya kesempatan besar untuk menikah kembali dengan Najwa. Aldi, menurut aku kamu harus dukung Najwa dengan keputusannya. Kasihan Najwa kalau dia harus terus mempertahankan pernikahan dia sama Rehan, dia nggak akan pernah bahagia. Kamu tahu sendiri kan, Bu Priyanka kayak gimana sama dia tuh benci banget sama Najwa. Anita, Najwa itu hanya bahagia kalau dia itu bersama Rehan. Jadi apapun yang terjadi mereka itu nggak boleh bercerai. Aldi, kamu harus realistis. Keputusan Najwa itu manusiawi banget kok. Dan aku sebagai perempuan ngerti banget sama keputusan dia. Aldi, kamu harus ketemu sama Rehan dan kamu harus yakinin dia untuk nikah sama Priti ya. Maksud kamu apa? Kamu gimana sih Aldi? Kalau Rehan nikah sama Priti, kamu punya kesempatan untuk deketin Najwa lagi kan? Tolong kamu jangan bicara sembarangan, Anita. Najwa dan aku itu nggak akan mungkin menikah lagi. Aku sudah miliki kamu. Kamu adalah istri aku. Dan kita sudah punya anak sekarang. Dan aku berharap anak ini adalah anak kandung aku. Maaf Aldi, tapi aku rela kok kalau kamu mau nikah lagi sama Najwa. Aku kasihan sama dia nggak akan pernah bahagia sama Rehan. Apalagi Bunda Priyanka pernah bilang, kalau Najwa nggak bisa kasih anak buat Rehan, Najwa akan semakin menderita. Ibu Priyanka bilang seperti itu. Tapi alasannya nggak cuma itu. Aku tahu kamu masih cinta sama Najwa. Dan kamu terima aku sebagai istri kamu itu karena kamu janji sama Najwa kan? Kalau soal itu kamu benar. Tapi masalahnya ini... Udah Aldi, kamu ngapain sih nipu diri kamu sendiri? Kamu masih bisa berjuang untuk Najwa. Dia tuh masih cinta sama kamu. Buktinya dia masih bergantung sama kamu kan? Kamu nggak tahu Aldi. Aku ingin Najwa jadi istri kamu supaya dia bisa merawat anakku. Soalnya aku gak mau dibebani anak itu. Aku masih muda. Aku punya banyak cita-cita untuk masa depan aku. Dan yang terpenting, aku harus jadi orang kaya. Ya Allah, hamba memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang hamba buat di masa lalu. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar dan Kau ridhoi. Jalan yang Kau berkahi. Agar aku bisa keluar dari kesulitan yang sedang kujalani. Kalau semua cobaan yang datang ini adalah teguran darimu, insya Allah hamba ikhlas ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, hanya kepada Engkaulah hamba-Mu ini mohon bantuan. Karena Engkaulah yang Maha Kuasa. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau
Kalau memang masalah yang datang bertubi-tubi ini adalah teguran darimu, karena hamba sudah merebut Rehan, calon suami Priti. Hamba ikhlas ya Allah. Aku mau menikah bulan depan. Aku juga akan menikah dalam waktu 2 minggu lagi. Terimalah aku menjadi suamimu dan izinkan aku menjadi penjaga hatimu. Sekarang hamba akan mengembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Rehan harus menikah dengan Priti agar semua orang bisa bahagia. Priti bisa memberikan keturunan kepada Rehan. Anak yang bisa membahagiakan dan bisa membanggakan keluarganya. Besok aku akan bicara pada Rehan. Apapun yang terjadi, Rehan harus mau menikah dengan Priti. Rasyad Abdurrahman, kamu terlalu sombong. Berani kamu menolak aku. Lihat aja, suatu saat nanti aku akan balas kamu, Rasyad. Mami apa-apaan sih kok uring-uringan kayak gitu? Kayak ABG baru diputusin. Diam kamu, Dion. Kamu nggak usah ngetawain Mami ya. Sekarang lihat apa yang sudah kamu hasilkan, ha? Aku sedang bahagia, Mi. Sebentar lagi Rehan sama Najwa akan bercerai. Najwa sama Rehan akan bercerai. Iya, Mi. Apa yang menyebabkan mereka berpisah? Najwa meminta Rehan untuk menikah dengan Priti. Dan itu semuanya berjalan sesuai rencana kita. Dion, selamat ya. Kamu sudah berhasil mencuri hatinya Najwa. Meskipun Mami gagal dengan Rasyad Abdurrahman. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Kamu kenapa Najwa? Kamu tidak apa-apa? Ada hal yang mau aku bicarain sama kamu. Soal? Apa? Aku mau bicara soal Priti. Priti? Oh, maksudmu? Kamu kan tahu, sekarang Priti sudah banyak berubah. Dia udah menjadi perempuan yang baik. Iya aku tahu. Tapi aku tidak yakin kalau perubahannya itu untuk selamanya. Tapi justru seharusnya kita bersyukur kan, dan terus mendoakan supaya Priti seterusnya menjadi baik seperti ini.
Ya, aku juga merasa senang dengan perubahannya. Tentu saja aku senang. Tapi kenapa kamu bicara begini? Maksud kamu apa? Rehan, Ya? aku mau mengembalikan semua yang seharusnya menjadi haknya Priti. Sebentar, maksud kamu apa? Kenapa kamu bicara begini? Najwa, Aku mau kamu menikahi Priti. ada apa sebenarnya? Apa yang dikatakan ibuku sampai kamu bisa bicara seperti ini untuk aku menikahi Priti? Ada apa sebenarnya? Rehan ini sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan ibu kamu. Ibu kamu nggak tahu apa-apa. Ibu kamu bahkan nggak tahu kalau aku datang ke sini untuk meminta kamu menikahi Priti. Lalu, kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu berpikir begini? Najwa, pandang aku. Katakan padaku. Jujurlah padaku, siapa yang mempengaruhi pikiranmu ini? Siapa yang sudah menekanmu untuk mengatakan bahwa aku harus menikah dengan Priti? Wanita yang tidak pernah aku cintai? Kamu kan tahu yang kurasakan. Siapa Najwa? Kamu benar. Memang ada seseorang yang meminta aku meyakinkan kamu untuk menikah dengan Priti. Siapa orangnya? Hah? Bisa kamu katakan siapa orangnya? Syarat apapun akan saya lakukan. Yang penting Rehan bisa bebas dari penjara. Saya pegang omongan kamu. Dan saya janji akan membebaskan Rehan. Dengan catatan, kamu harus menceraikan Rehan. Ayah yang meminta aku